Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Tiga Darah Farm ini. Mas Kadar. Ya. Ini saya minta berhenti di sini dulu. Ini apa? Ini kan gembel ini. Iya. Apa sih sebenarnya saya pengen ngerti bener berkaitan dengan perawatan gembel. Perbedaan dengan kambing antara khususnya di lantai panggung dengan lantai tanah. Kalau untuk gembel perawatan sih nggak beda-beda jauh sama kambing. Cuma bedanya di lantai tanah dan di panggung. Untuk panggung itu emang lebih bagus sih, lebih bersih. Cuma ada risiko. Apa? Biasanya itu kalau kecepit, kalau untuk domba itu nggak pernah teriak, diem. Loh, beda dengan kambing? Beda dengan kambing. Kambing itu kalau kecepit itu kan pasti teriak dia itu. Nah, Oh, kalau gembel justru kalau kecepit dia diem. diem. Tapi kalau lapar teriak. Kalau lapar keras. Iya keras. Kalau kambing lapar Sama aja. Tapi bedanya di domba itu kalau kecepit, kalau kita gigiti, tahu-tahunya mati nanti. tahu-taunya mati. Ya. Sering terjadi seperti itu. Kalau sering sih enggak, cuma pernah. Pernah ya. Nah, Pak Kadar, berkaitan untuk aman lah. Sebenarnya kalau gembel aman di lantai panggung atau lantai tanah? Kalau amannya aman di tanah, cuma untuk bagusnya sebenarnya bagus di panggung. Karena bulu-bulunya bersih, dia tidak akan kotoran kalau di panggung langsung jatuh ke bawah. Kandang bersih. Tapi kalau untuk di lantai itu kan kotoran keinjak-injak dan air kencing dan dia tidur pun di situ, akhirnya kan bulunya kurang bagus. Oh, bulunya kurang bagus. Jadi kalau mau di panggung ya kita harus teliti bener masalah kandang ini, harus kira-kira yang benar-benar aman. Benar-benar aman. Bener-bener Berarti kayu juga harus kuat. Iya. Terus jarak ininya juga harus bagus ya. Bagus. Jarak apa namanya? Pembuangan kotoran itu ya, minimal 1,5 cm ya. Iya, pokoknya harus benar-benar kita teliti dan kita sering kita pantau bener. Kadang kalau kelihatannya sih tiduran, tapi nggak tahunya kaki kecepit, dia diem aja kan gitu. Oh gitu ya. Ini gembel-gembel kayak gini berapaan Mas Kadar? Ini 900-an. Ini Iya. betina jantan? Betina. Kalau yang jantannya? Kalau jantannya kebetulan kosong ini kan baru dapat dari petani. Kemarin ini kan dia jual, katanya mau ada perlu diborong semua ini. Buat Mas, kebutuhan. Mas Kadar. Iya. Orang kan saya pengen menundukkan apa namanya pemula lah ya. Iya. Artinya menundukkan semangat. Kadang-kadang kan apa ya, lebih cenderung obsesi gitu loh. Nah, saya pengen bahwa ternak kambing itu betul-betul dengan cermat gitu, mau gembel mau kambing. Gimana sih supayanya pemula bisa berhasil gitu? Kalau itu yang penting yang pertama perawatan. Kita harus senang dulu dengan peliharaan kita. Otomatis kalau kita senang, kita ada perhatian khusus ke ternak kita. Misalnya untuk kasih makan, utama untuk pakan. Nah, pakan ini kira-kira ini kambing gimana sih perkembangannya? Bagus enggak sih, itu kita harus tahu. Kalau kambing bagusnya berapa Mas? Berapa kali sehari? Kalau kita kasih makan tuh 2 kali sehari. 2 kali sehari? Pagi dan sore. Pagi dan sore? Iya. Oh, kalau 3 kali gimana? Bagus sih, bagus. Cuma kita kadang-kadang capek waktunya, sibuknya tidak hanya di kandang aja kan gitu. Tidak di kandang aja? Iya. Tapi kalau kasih makan itu harus rutin. Kalau emang 2 kali sehari harus 2 kali sehari. Kalau 3 kali sehari ya harus 3 kali sehari. Jangan kadang 2 kali, kadang 3 kali. Itu harus rutin. Harus rutin. Kalau emang 2 kali ya 2 kali lah. Kalau sekarang harga bibitan untuk penggemukan kambing berapa sih? Sekarang luar biasa Mas. Sekarang sangat tinggi. Sangat tinggi. Untuk ukuran ini nih. Ini sekarang bibitan di harga 13,5, 14 sampai 14 ini. Ini? Iya, untuk ukuran ini. Untuk ukuran ini? Iya. 13,5 atau bisa sampai 14. Sangat mahal kalau untuk bibitan sekarang. Ini umuran berapa? Tinggi badan berapa sih? Kalau tinggi badan sekitar 55, kalau usia sekitar 6 bulanan lah, 6 atau ya sekitar 6 bulan itulah.
Oh, kalau tidak mahal terus berapa ini kalau seumpamanya harga tidak melambung? Kalau nggak melambung sekitar di 12 lah. 12. 12 setengah. Nah, kalau yang Jawa Randu Nah, tapi besarnya segini. Ini kalau sekarang di pasaran itu bisa 11.5. 11,5. Ini hanya contoh kan ya. Ini kan bur ya. Ini cross ya. Cross ini, silangan ini. Silangan ya. Nah, ini kalau Jawa Randu itu ukuran di pasar 11.5. Udah nyampe harga segitu. Nanti kalau di harga peternak berapa penggemukan segini? 11,5 itu? Iya, ini enggak, ini kita beli di pasar ini 11.5 kayak gini nih. Lah nanti kalau dilempar ke mungkin kita ngambil untung mungkin sekitar jual di 12 lah. 12 ya. Kalau yang itu jual berapa nanti ke penggemuk? Kalau itu sekitar di 14-an. 14-an ya. Kalau kita belanja 13.5 ya kita jual paling 14. Nah, kalau di penggemukan gembel dengan di kambing sebenarnya bagus di mana? Kalau untuk bagus semuanya bagus cuma kan kita punya beda-beda atau penanganannya beda-beda. Dan untuk lebih mudah di gembel sebenarnya. Mudah di gembel? Iya. Gembel itu kan rawatannya sebenarnya sangat mudah. Makan kalau makan rakus nggak? Sangat rakus. Rakus. Lebih banyak di gembel berarti ya? Paling rakus gembel. Paling rakus. Perawatan paling enak di gembel itu. Nah, kalau untuk ini Mas, ini kan di daerah yang sedang ya. Iya. Nah, gembel bisa, terus kambing bisa. Iya. Kalau di daerah lain kan terkadang ada yang dingin tuh. Iya. Nah, kalau yang daerah dingin bagusnya di gembel atau di kambing? Kalau itu di daerah dingin itu, kalau untuk sekarang ini yang kita tahu itu ya kayak di Gisting seperti itu banyak yang kambing Mas. Banyak yang kambing ya? Banyak yang kambing. Kalau tahannya? Kalau tahan gembel. Tahannya tahan gembel. Tahan gembel. Nah, kalau di daerah dingin agar kambing tahan gimana? Sebenarnya itu adaptasi. Adaptasi tetap. Kalau udah adaptasi dia tetap tahan. Tetap tahan ya. Nah, makanya untuk kambing yang daerah dingin taruh di daerah panas seperti ini, yang untuk pertama mesti ngedrop. Oh, tapi adaptasi. Tapi kalau dari panas ke dingin nggak ngedrop? Nggak ngedrop. Oh, jadi lebih enak ya kambing dari daerah panas ke dingin malah enak ya? Lebih enak. Tapi kalau dari gunung, daerah dingin turun ke sini, biasanya ngedrop dulu. Oh, bedanya itu ya. Jadi adaptasi cuaca lah. Adaptasi cuaca. Nah, kalau Jawa Randuan indukan breeding berapa Mas? Kalau untuk kelas yang ini sekarang bisa nyampe di 28. Ini? Iya. Itu Jawa Randu kayak 28 lah. Jumbuan kayak gini? Iya. Kalau yang sedang harga 15 itu seberapa sih? 15. Nah, kalau dere segini? Oh, diri ini. Jawa Randu tipe kayak gini di sekitaran 13 dapat. Ini ya? Iya. Ini tapi kalau ini cross ini tapi enggak kalau ini enggak gambaran aja ya. Tinggi ya. Iya. Tinggi 65. Ini sekitar 65. Oh, tinggi 65 itu harga di sini. Jawa Randu. Jawa Randu. Kalau yang segini nih, Mas. Nah, ini sekitar 18 ini. Ini. Iya. Dere laktasi berapa kali? Ini sekitar 3 kali. Ini ya? Iya. Bisa Mas untuk nyarikan 18-an dijual? Bisa. Bisa. Mas Kader nomor telepon berapa sih ya? Oh, 0813 6672 8643. Kalau alamat lengkapnya? Alamat lengkap Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo di Dusun 4 ini. Dusun 4 ini? Dusun 4. Nomor Mas Kadar itu WA apa telepon? Itu WA dan telepon itu. Oh, sama. Bisa? Iya. Jam yang paling tempat ngubungi? Kalau saya paling enak itu habis maghrib. Habis maghrib? Kalau kita habis maghrib itu kan nggak aktivitas, kita santai di kan enak. Nah, kalau yang gembel-gembel ini ada perbedaan nggak dengan yang di sana? Nah, ini kan pada bunting Mas. Ini udah hampir mau melahirin, kita pisah di sini. Ini juga satu paket sama yang itu, cuma karena ini udah pada mau ngelahirin, kita pisah di sini. Itu ada pejantannya kayaknya ya? Bukan, itu yang dalam sana kecil. Itu kecil. Bukan. Oh, bukan, itu bukan. Susu ya? Susu itu. Ini mau ngairin ini. Harga berapa sih segini Mas? Ini harga 14-an Mas. Ini? Ya, mau ngairin. Nah, kalau menandakan gembel kurus dan gemuk itu di mana sih Mas? Oh, di dadanya Mas. Di dada? Iya, kalau gembel itu kan kadang ada yang bulunya tebel. Nah, kalau untuk kambing kita pegang biasanya punggungnya kan ya. Tapi kalau gembel kita pegang ekornya atau di dadanya. Oh, coba sebelah sana Mas. Yuk. Lewat sana. Lihat sini bisa nggak? Susah ini Mas. Susah ya?
Cobalah. Oh, naik juga ya. Mas, kalau perhitungan Mas Kadar, kan kadang ada nih pemula yang pinjeman lah ya. Iya. Ini biar supaya tidak apa namanya salah perhitungan gimana sih Mas ya? Oh, misalnya pinjam maksudnya buat ternak gitu. Nah, kalau kita tuh nyarankan misalnya mau kayak gitu, kita harus bikin kandang dulu. Nah, nanti kalau kita dapat pinjaman, kita fokus buat belanja kambingnya supaya ketemu. Oh, jadi umpamanya pinjaman itu jangan buat kandang ya? Jangan. Nanti kita mau ngembaliin ke bank nggak ada untungnya, apalagi kita nombok nanti. Oh, lah kalau seumpamanya ini ya, pinjem 20 juta. Terus harus dibelikan kambing semua itu? Kalau dulu tuh saya pernah Mas pinjam kayak gitu. Dulu pinjam 20 juta, kita belikan kambing yang 17,5 juta. Yang 2,5 juta kita belikan pakan. Itu? Iya. Mampu bertahan berapa bulan kita pakan dulu segitu? Kan kita pinjam cash tempo itu 9 bulan. Kita bongkar 2 kali. Alhamdulillah Mas ada untungnya. Ada untungnya? Jadi triknya kita gini. Kita dulu pinjem pernah 20 juta. Awal mula kita mau merintis itu. Nah, itu pernah kita ingat-ingat itu. Kita belanjakan kambing yang 17,5 juta, yang 2,5 juta kita belikan pakan semua. Nah, itu. Setelah itu bongkaran pertama sama untungnya kita belikan kambing semua. Dulunya misalnya kita beli 1 jutaan dapat 17 atau 18. Setelah kita bongkar semua kita dapat beli bisa sampai 23 ekor. 23 ekor. Hasilnya? Enggak, semuanya. Semuanya kita belikan lagi, kita ambil cuma buat beli pakan. Nah, dari itu waktu kita nutup, kita jual, itulah kita baru ngerasa ada untungnya. Berapa hasil sisa selama pinjam 1 tahun? Kalau itu agak lupa untungnya berapa tuh Pak, lumayan Mas. Lumayan. Nah, alhamdulillah. Tapi nggak bisa ya 100% keuntungan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Dan dari situ kita berhenti di bank, terus kita alhamdulillah ada modal ya, kita pelan-pelan lah, alhamdulillah berkembang. Bagusnya Mas kalau untuk pemula itu penggemukan semua atau dicampur dengan breeding Mas? Kalau untuk pemula, kalau dulu itu kita ke penggemukan semua. Tapi kalau suasana sekarang ini untuk di pasaran juga harga bibitan mahal, enaknya sambil breeding. Jadi setengah breeding, setengah penggemukan gitu ya? Iya, gitu. Nanti misalnya yang buat penggemukan, misalnya dana pinjaman buat nutup pinjaman, kita masih nyisa yang breeding ini. Nah, berupaya breeding itu hasil dari pinjaman, keuntungan lah ya. Mengupayakan itu ya. Jadi kita nanti walaupun kita capek-capek, kita pinjam modal ke orang, ke bank misalnya, tetap kita ada sisa, inilah hasil capeknya kita. Nah, ini Jawa Randu segini ini harga berapa Mas? Ini harga di 7,5. Ini? 750? Iya. Ini udah betina laku. Ya? Ini udah laku. Tapi bisa nyariin segini ya? Bisa. 750? Iya. Bisa. Ini udah pada laku ini, cuma kan orangnya ini belum ini tinggi berapa sih ini? Kok? Ini sekitar 60-65. 60-65, nggak jauh beda dengan yang tadi ya, yang 13 ya? Cuma ini fisik aja ya? Fisik aja kurus. Ya. Terus rata-rata 60-an lah ini. Rata-rata 60-an ya. 750 ya? Iya. Kalau pemesanan jauh minimal berapa sih Mas? 40 apa harus 60 semua? Kalau bisa itu supaya ngeringankan pemesan itu kan tetap ada itu kan ongkir. Ongkir itu pasti kan ikutnya ke modal kambing. Itu supaya ringan ya paling enggak ya 60 atau 65 lah. Itu ya. Iya. Lebih ketemu, lebih murah ya. Misalnya untuk pemesannya 40 misalnya, ongkirnya 4 juta, otomatis kan satu kambing itu sudah 100.000. Tapi kalau misalnya pesannya ada 75 atau 70 atau 60 kan lebih ringan, paling 70.000 atau 65.000 kan gitu. Kalau DP berapa Mas sekarang Mas? Kalau DP biasanya saya itu 50%. 50% ya? Iya. Nah, pelunasannya gimana nanti? Biasanya pelunasan setelah kambing siap, mau pemberangkatan kita video, kita kirim ke sang pembeli. Nah, kambing berangkat pelunasan. Terkadang kan ada itu Mas orang ragu takut apa namanya, ini benar apa enggak, dibohongi apa enggak gitu. Itu pasti. Tapi insya Allah saya selama ini belum ada permasalahan tentang itu. Belum ada ya. Iya. Nah, untuk menjaga kepercayaan biar
ini kan kadang-kadang yang baru mengenal kan. Kalau yang sudah lama kan udah pasti. Iya. Nah, yang baru ini gimana agar supayanya ya kepercayaan itu benar-benar ada gitu loh. Biasanya kalau ada yang ragu-ragu Mas, biasanya itu mau ngasih DP itu dia misalnya nggak 50%, misalnya 30%. Misalnya dia minta foto kakak biasanya. Foto kakak. Iya, foto keluarga KTP. itu. KTP kadang dia kurang marem. Kartu keluarga itu udah keras katanya gitu kan. Gitu ya? Iya, ada yang gitu ada. Karena takut ya. Mungkin takut, saya maklumin lah karena posisi jauh, kita belum kenal, hanya lewat telepon mungkin atau lihat gambar aja ya maklumi lah gitu. Nah, kalau yang cross ini, yang betina dijual nggak? Belum. Kalau jantan? Kalau jantan kita jual. Jual ya? Saya benar jual. Kalau betina emang mau kita kembangin. Mas. Ini ya? Iya, ini jantan. Ini jantannya umur berapa sih ini? Ini umur sekitar 8 bulanan. 8 bulan ya? Nanti bisa ngubungi Mas Kadar kan? Bisa. Ya, jantan kayak gini ya? Ini tinggal 2 ini Mas. Tinggal 2 ya? Selebihnya pada lagi. Nah Mas, kalau yang ini berapa Mas? Ini kan Jawa Randu ini. Ya, Jawa Randu ini masih baru Mas. Baru ini berapa sih ini? Ini di harga ini Jawa Randu Super ini udah agak masuk ke cross. Ini udah harganya lumayan mahal Mas. Ini berapa ini? Ini 18-an ini. Ini ya? Iya. Tinggi badan kalau tahu ini karena udah silang sih ya. Silang ini udah cross Mas. Ini kita beli udah 18-an ini udah. Belinya aja di pasar orang yang nggak tahu, kalau yang tahu nih harganya mahal. Ini ya? Iya. Kalau pesen mampu berapa kayak gini Mas nyariin kayak gini? Khusus yang cross kayak gini. Kalau untuk yang cross kayak gini tergantung permintaan sih Mas. Maksudnya yang minta itu mau berapa ekor. Oh gitu ya. Ini semua udah lagi pada istirahat ini kambing-kambing. Nanti kalau udah jam 3 kita kasih makan. Lah yang kayak gini Mas, gede banget ini silang Jawa Randu dengan bur atau emang asli Jawa Randu? Kalau ini sebenarnya kan dulunya kayaknya lihat fisiknya Jawa Randu silangan sama PE. Oh ini? Iya. Nah, ini mau kita silang dengan bur. Bur. Mas, bur itu kan pendek sih ya? Iya. Apa mampu naik segini? Kita lubang, tanahnya kita turunin, kalau kita ngawinin, jadi tanahnya kita lubang. Oh dilubangin? Iya. Oh biar pendek gitu biar ya? Pendek, biar nyampe. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa ya? Enggak nyampe. Oh, coba ini pada beranak semua ini ya, masih panen raya semua ini. Iya ini. Pada tiduran. Dua-dua Mas. Dua-dua ini ya? Alhamdulillah pada jantan-jantan ini. Ini jantan-jantan. Ini jantan. Berarti ada kesempatan untuk pesen ya? Iya. Baru umur berapa minggu ini? Ini ada yang 1 minggu, ada yang udah 15 hari. Nah, ini perutnya bisa kayak gini nih gimana? Ini hamil nih Mas. Hah? Hamil. Hamil? Biasanya beranak berapa ini? 3 Mas. Ini? Iya. Ini bisa nggak ini 4 kemungkinan? Enggak tahu ya. Tapi kalau bisa 3 aja lah biar anaknya sehat. Ini ya? Iya, nanti kalau besarnya kan luar biasa ini. Iya, tapi kalau nanti anaknya 4 biasanya anaknya kecil Mas. Anaknya kecil? Iya. Oh. 3 insya Allah ya masih. Ini jantan burnya ya? Nah, ini pajaknya ya. Itu kalau yang di sana dengan yang ini besar yang mana? Besar ini Mas. Besar yang ini ya? Ini super ini. Yang untuk pejantan ini Iya. fokus di sini ya? Fokus di ini. Ini wah ini ada 1 kintal ya? Ada. Ini Jawa Randu atau cross? Ini Jawa Randu itu. Jawa Randu. Nah, bagusnya itu Jawa Randu enaknya untuk pemula cari yang dere atau yang sudah laktasi, Mas? Kalau untuk pemula itu kalau bisa ya cari ya, kalau laktasi itu paling nggak 1-2 kali, kalau dia siap kawin Mas. Dere siap kawin. Ya, jadi nggak kelamaan. Kalau jantannya? Kalau jantannya kalau emang bisa ya cari yang bur itu lah. Cari yang bur. Itu. Kalau nggak bisa? Ya kalau bisa ya cari-cari yang cross lah. Cross. Harganya masih agak lumayan miring. Tidak beda-beda jauh sama kambing-kambing superan yang jumbo itu. Kalau jantannya betinanya Jawa Randu, pejantannya PE bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti silangannya kan sama PE bisa. Bisa ya. Oh. Nah, Mas, sekali lagi sebagai motivasi menyederhanakan semangat pemula ini agar supayanya tidak salah hitung, tidak
jatuh, ya namanya ada gagal kan pasti sih ya. Iya, pasti. Ada ujian pasti. Tapi saya pengen meminimalisir pemula itu ada kegagalan. Bagaimana sih Mas agar supaya tidak gagal? Nah gitu kita harus jangan bosan-bosan belajar Mas. Kita harus gali pengetahuan tentang di ternak. Kita harus cari masukan dari teman-teman mungkin yang sudah senior kan gitu. Kita pun dulu pernah hampir gagal Mas. Cuma saya berpikir kenapa saya gagal dan di orang itu nggak gagal, itu pasti ada kesalahan di sayanya kan gitu. Oh jadi faktor kegagalan ini sebenarnya berlatar belakang atau berdasarkan kita sendiri, ya? Bukan kambing ya? Bukan. Makanya ada orang beli kambingnya pedagang si A susah dirawat begini begitu, itu bukan masalah kambingnya, bukan masalah pedagangnya, itu masalah dirinya sendiri. Kita sendiri kan gitu. Karena kita mungkin kurang perawatan, kurang perhatian dan kurang pengalaman tentang di kambing itu. Kambing apapun dari manapun sebenarnya sama ya. Hanya faktor diri yang paling penting ya. Maksudnya gini, kita misalnya berdagang dari Bangunrejo, berdagang dari si Sukanegara, si Pendowo, mungkin si Doluhur, itu sumbernya satu, pasar. Sumbernya ya? Iya, sama aja. Sumbernya pasar. Jadi tidak mungkin salah di kambing ya? Enggak salahnya di pasti nganu ya? Di diri ya? Di diri kita sendiri. Dulu kalau Mas Kadar salahnya di apanya dulu ya? Kalau dulu saya emang karena saya belum pengalaman tentang di kambing, saya yang penting tak kasih makan udah gitu aja. Oh, terus kemudian mau memperbaiki? Nah itu saya berpikir, saya renungi, maksudnya saya lihat orang, enggak saya sebut namanya ya, kok itu si Ais bisa berhasil, kok saya enggak, kambingnya sama. Nah di situ kita deketin lah orang itu, kita cari masukan, kita cari saran, dari situlah kita belajarnya. Nah kita praktekin lagi, oh ternyata emang kita yang salah dulunya gitu. Oh gitu. Jadi kambing nggak mau gemuk, kambing pada mati, itu kan kesalahan di kita sendiri. Oke, terima kasih Mas Kadar. Untuk pemesan yang lainnya, mau Jawarandu, mau Bur, mau Gembel, mau PE, mau apapun di sini, karena memang sudah berapa pengiriman sampai antar pulau ini, sudah berapa tahun Mas? Kita sekitar 10 tahun. 10 tahun ya. Senior ya. Ya Terima kasih Mas Kadar ya. Oke.